Halo sahabat kreatif dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Berjumpa lagi di channel Area Oprek tentunya dengan kesempatan yang berbeda daripada kesempatan di hari kemarin. Baik sahabat kreatif, pada kesempatan video kali ini saya akan coba mereview sebuah senter kepala atau headlamp untuk mereknya Luby, tipenya L2875. Ini keterangannya 10W, seperti biasa nggak tahu 10W nya itu watt atau hanya variasi. Ini tahan hingga 18 jam, 2200 mAh lithium. Tersedia lensa untuk merubah cahaya. Ini lensanya ada lensa tambahan berwarna kuning. Ini kalau dari luar seperti ini wujudnya. Kalau dari boxnya, ini perhatian, dilakukan pengisian ulang sebelum baterai mencapai 2,8 volt. Jadi kalau setelah dipakai agak lama ya usahakan langsung di charger, kurang lebih seperti itu. Gunakan adaptor bawaannya. Kalau enggak dipakai, lakukan pengisian berkala setiap 2 bulan sekali. Petunjuk penggunaan untuk pengisian baterai ya seperti inilah. Kan coba saya buka saja. Ini baru ya, saya beli baru. Ini untuk chargernya, charger plastik seperti biasa. Ini ada indikatornya warna merah sama warna hijau. Kalau merah itu ketika sedang mencharger, kalau hijau itu ketika sudah full. Untuk chargernya 4,2 volt 500 mAh. Berarti setengah ampere ya untuk chargernya. Terus untuk aksesorisnya ini ada talinya tipis sehingga terlihat berongga seperti ini. Terus ini untuk lensa tambahannya, ini plastik ya, lensanya ini berwarna kuning. Dan ini sekalian petunjuk juga, sekalian kartu garansinya. Ini digaransi, nggak tahu kemarin saya tanya garansinya berapa bulan, nggak dibales ya. Syarat garansi, jaminan ini berlaku untuk barang elektronik yang harus disertai. Jaminan ini berlaku 3 bulan sejak tanggal pembelian, khusus untuk jasa perbaikan saja. Jadi misalkan LED-nya mati, itu jasanya gratis ya, perbaikan jasanya gratis. Tapi untuk penggantian chip LED-nya bayar. Kurang lebih seperti itu, kurang lebih. Ini dikasih bubble, untuk boxnya kecil lah. Dan untuk senternya sendiri seperti ini sangat, ya bukan sangat kecil tapi lumayan kecil. 2200 mAh, bagian dalamnya katanya baterai lithium. Tapi saya juga penasaran, suatu saat akan coba saya bongkar ya. Ini untuk kacanya terbuat dari plastik. Kalau bezelnya ini aluminium, ini plastik. Terus kalau reflektornya aluminium juga. Jadi bisa untuk apa jenenge, mentransfer panas dari LED HPL-nya. Kalau bagian dalamnya nggak perlu dibongkar, mungkin ya dari sini sudah kelihatan. Ini menggunakan 18650 satu buah, dan di dalamnya ada modulnya atau ada drivernya. Ini untuk LED-nya HPL mungkin berapa watt ini ya? 1 atau setengah watt ini untuk LED HPL-nya. Seperti senter-senter plastik pada umumnya rata-rata menggunakan LED HPL. Saya cari-cari LED HPL itu daya yang paling tinggi 5 watt. Kalau untuk yang 10 sampai ke atasnya saya belum nemu HPL yang 3,7 volt dengan daya yang lebih tinggi dari 5 watt. Untuk pengait talinya seperti ini, di sini ada busanya sehingga tidak terlalu sakit ya. Dan ini ringan. Ini berapa gram ya? Kira-kira enggak 100 gram ada mungkin ya. Terus ini cuma model skrupan. Terus ini belum waterproof ya. Jadi tidak disarankan digunakan ketika hujan-hujanan atau menyelam, ini tidak disarankan.
Kalau yang waterproof merek Lubi itu ada sendiri dan harganya sedikit lebih mahal. Kalau ini lumayan murah. Dan ini sudah saya otak-atik, bukan otak-atik ya, sudah saya coba. Untuk nyalanya hanya ada 2 mode. Ini untuk lubang chargernya, ditutup karet seperti ini. Terus ini untuk tombol saklarnya, lumayan keras ya untuk tombol saklarnya. Ini hanya ada 2 mode. Mode pertama paling redup, mode kedua paling terang seperti ini. Ini sudah saya klik. Untuk saklarnya itu enggak ada mode yang lain. Dari sini di kertasnya itu tidak ada petunjuk beberapa nyalanya, hanya seperti ini saja untuk petunjuknya. Kalau yang satunya lagi yang sama-sama 10W tapi beda di bagian saklarnya saja. Kalau satunya itu menggunakan dimmer, jadi kecerahannya bisa diatur. Kalau ini kan menggunakan tombol seperti ini, saklar seperti ini. Itu beda harga. Kalau ini lebih mahal sedikit, sedangkan kalau yang menggunakan dimmer lebih murah. Cocok digunakan untuk mendaki gunung bagi kamu yang suka mendaki gunung, karena lumayan kecil dan ringan juga. Terus ada tambahan lensa warna kuning seperti ini sehingga bisa menembus kabut yang tipis. Ini untuk cara pemasangannya, lensa atau kaca yang pertama ini dicopot terlebih dahulu, baru diganti menggunakan yang warna kuning. Jadi agak ribet ya, nggak bisa langsung pen-P seperti ini tanpa membongkar bezelnya. Kalau digunakan untuk ke sawah misalnya atau ke ladang ya sudah lumayan oke lah untuk bapak-bapak. Untuk ronda juga oke. Untuk cari ikan, kalau cari ikan di air mungkin ini sangat berfungsi yang berwarna kuning ini, karena bisa tembus ke air. Kalau putih kan nggak terlalu bisa tembus ya. Terus ini sudah coba saya charger dan sudah saya coba uji untuk nyalanya. Seperti biasa untuk nyalanya itu saya uji di bagian yang paling terang saja. Jadi di mode yang kedua, mode paling terang, saya uji dari pertama sampai bener-bener redup. Nanti ada videonya yang benar-benar redup, bukan sampai mati total ya, karena biasanya saya itu penggunaan senter nggak sampai mati total, langsung saya charger ulang untuk membuat baterainya itu selalu terisi daya agar lebih awet. Jadi dari yang mode paling terang, dari awal dinyalakan sampai benar-benar redup itu mencapai 7 jam di mode yang paling terangnya, sehingga kalau di sini dikatakan tahan hingga 18 jam mungkin di mode yang paling redupnya, atau di mode yang pertama mungkin nyampe 18 jam sampai bener-bener mati ya, mungkin bukan apa ya, bukan masih menyala tapi redup. Kalau ini kemarin saya coba dari yang mode paling terang sampai bener-bener redup itu 7 jam, nggak sampai mati, cuma bener-bener paling redup itu nyampe 7 jam. Dan untuk lama penchargeran ini 6 jam lebih sedikit untuk lama penchargeran dari setelah saya gunakan untuk pengetesan nyalanya sampai benar-benar redup, dan di charger itu sampai full 6 jam lebih sedikit. Ini 18 jam mungkin digunakan yang mode redupnya saja sampai benar-benar mati mungkin. Jadi ini tidak perlu dibongkar ya sahabat kreatif, sudah terlihat di bagian dalamnya tadi seperti apa. Dan akan coba saya nyalakan di kegelapan malam. Terus yang akan saya coba hanya di warna putihnya saja tanpa menggunakan lensa yang warna kuning ini. Kebetulan di luar sedang mati listrik sehingga sangat pas sekali untuk mencoba senter seperti ini sembari pamer ke tetangga ya. Jadi kan di sekitar gelap dan untuk cahayanya terlihat lebih terang.
Nah, sekarang saya sudah berada di tempat gelap. Ini kebetulan sedang mati listrik ya, jadi tempat di sekitar saya gelap. Dan untuk nyalanya seperti ini untuk di mode pertama. Redup memang ya, sesuai dengan harga, terus sesuai dengan senter plastik pada umumnya. Ini klaimnya 10 watt, tapi seperti yang dilihat tadi, untuk LED HPL nya itu mungkin setengah watt atau 1 watt saja. Dan ini untuk mode kedua atau mode yang paling terang. Ini hanya 2 mode. Ini yang mode paling terangnya seperti ini. Ini untuk throw-nya atau sorotnya sangat bagus, meskipun kurang begitu terang kalau menurut saya. Yang hobi center ini kurang terlalu terang. Tapi kalau untuk orang umum, buat bapak-bapak ya ini sudah sangat masuk sekali. Buat di sawah atau di ladang ini sudah sangat cocok dengan sorot yang sangat jauh. Ini akan coba saya tembakkan ke tower seperti biasanya. Nah, ini ya, kurang terlihat. Ini kebetulan habis hujan juga, jadi ada telerep ya, ada kilatan seperti itu. Dan ini untuk yang mode pertama atau mode redupnya masih bisa nembus tower yang ada di depan saya. Ini dari sini ke sana jaraknya 50 meteran kurang lebih. Kalau untuk mode paling terang, ini juga terlihat lebih jelas lagi daripada yang mode redupnya. Ini adalah gedung kecamatan, ya masih sama lah, jaraknya kurang lebih 50 meteran. Dan kalau ke atas, nah ini sorotnya lumayan bagus kalau ke atas. Mungkin ini nyampe 150 meteran mungkin kalau untuk sorotnya sendiri. Jadi kalau menurut saya dengan harga yang lumayan murah, ya sudah worth it lah untuk mendapatkan senter ini dengan 2 mode cahaya. Ini kalau ditembakkan ke pepohonan seperti ini, mungkin ingin berburu burung di malam hari atau berburu luwak, ini seperti ini untuk cahaya yang dihasilkan ketika menyinari pepohonan di atas. Ini hanya 2 mode ya, nggak bisa ada SOS nya atau nggak ada strobonya sama sekali, cuma 2 mode. Ini kalau mau lebih terang lagi bisa di upgrade untuk mata LED nya menggunakan LED HPL yang 5 watt agar lebih terang lagi, tapi masih memiliki sorot yang lumayan jauh. Ini seperti LED C8. LED C8 untuk sorotnya hampir seperti ini, hampir mirip lah, mirip-mirip dengan C8. Untuk terangnya bisa di upgrade nanti untuk LED nya. Nah, jadi seperti itu tadi untuk nyalanya sahabat kreatif. Kalau menurut saya dengan harga yang lumayan murah ya sudah cukup lah. Untuk sorotnya seperti LED C8. LED C8, oh saya nggak ada contohnya ya. Sorotnya seperti C8 meskipun sedikit redup atau kurang terang. Dan bagian LED HPL nya bisa di upgrade menggunakan yang 5 watt, bisa ya. Untuk ciri-ciri HPL yang wattnya besar itu di bagian emiternya terlihat lebih lebar. Ini bisa di zoom gak ya? Di HP-nya elek, jadi ngezoomnya nggak bisa. Nah, di bagian sini, ini ya, ini yang kotak ini terlihat lebih besar kalau wattnya itu besar. Untuk harganya juga lumayan murah, LED HPL 3,7 volt itu mungkin antara 7 sampai 10.000 ya mungkin. Dan bisa diganti menggunakan warna kuning atau warna putih sesuai dengan bawaannya. Jadi kesimpulannya, senter kepala merek Luby
tipe L2875 ini dengan harga yang cukup murah, sudah sangat worth it kalau menurut saya pribadi. Harganya murah dan untuk hasil cahaya ya sesuai dengan harga lah. Terus untuk sorot yang dihasilkan lumayan jauh, tadi sekitar 200 meteran, 150 sampai 200 meteran mungkin, karena di sini nggak ada keterangan jarak jauhnya. Dan kekurangannya ini nggak ada mode SOS atau strobonya. Terus ditambah sama ini belum waterproof untuk kekurangannya, karena di sini nggak ada keterangannya waterproof. Biasanya kalau untuk senter Luby yang waterproof itu atau bisa digunakan untuk penyelam itu, di sini ada bagian seal karetnya di bagian lensanya ini. Jadi untuk penchargeran lamanya 6 jam lebih sedikit, untuk penggunaan dari mode yang paling terang sampai benar-benar redup itu 7 jam. Terus itu tok sih ya. Biasanya kalau senter ini nggak mungkin saya banting-banting ya, karena bodinya terbuat dari plastik. Kalau bagian dalamnya mau dibongkar silahkan bongkar sendiri saja, tapi kalau punya loh ya, kalau mau dibongkar bongkar sendiri saja. Kalau saya ini sudah terlihat tadi untuk bagian dalamnya baterai 18650 dan masih bisa di-upgrade lagi ya. Ini kalau ini benar-benar real 2200 mAh, sepertinya nyalanya nyampe 10 jam, karena ini untuk dayanya itu kecil. Apalagi bisa diganti menggunakan yang 3000 mAh, maka untuk nyalanya lebih lama lagi. Kurang lebih seperti itu sahabat kreatif video kali ini tentang senter kepala merek Luby tipe L2875. Semoga dapat memberikan inspirasi serta manfaat bagi kamu yang menonton video ini dari awal sampai akhir, dan semoga dapat memberikan sedikit gambaran tentang rasa penasaran kamu ke senter kepala Luby tipe L2875 atau yang orang awam biasa nyebut Luby 10 watt. Bila mana ada tutur kata dan cara yang kurang pas mengenai review senter pada video kali ini, sangat saya harapkan kritik dan saran dari jenengan semua di kolom komentar agar video kedepannya lebih baik lagi dan membuat saya lebih berkembang lagi. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy.